Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Oke, dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi pertama, di mana kita akan membahas mengenai Bitcoin dan Ethereum. Untuk DCWT sesi kedua, kita akan bahas altcoins. Dibuat lo yang pengen altcoins favorit lo dimasukin ke DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demandnya, kita akan masukkan ke DCWT sesi kedua. Dan kita bisa di sini terjadi rally sebesar 4,06% dalam 24 jam terakhir, yang membuat cryptocurrency market ada di angka 2,54 triliun USD secara market cap ya. Kalau kita lihat di sini, Bitcoin dominance meningkat sebesar 0,11% dengan volume juga meningkat sebesar 6,09%. Artinya kalau kita lihat di sini ya, Bitcoin dominance itu dalam kondisi yang masih ketahan ternyata, masih ketahan oleh MA50 dan oleh MA20. Sekarang mulai cenderung koreksi kalau kita lihat di sini ya. Nah, pertanyaannya apakah setelah dia, ya ini technically reject sih ya. Setelah reject sini apakah akan lanjut membuat lower low? We'll see ya. Nah, selanjutnya seperti biasa kita bisa lihat di sini ya. Untuk Bitcoin sendiri terjadi rally sebesar 4,11% ke angka $66 lebih 822. Ini masih ke reject oleh MA20 kayaknya ya. Coba kita cek reject nggak kemarin. Dan ternyata sedikit nge-lag ya. Oke. Oh iya benar. Kemarin ke reject ya. Ke reject MA20 yang confluence dengan struktur 67.610. Nah, selanjutnya kita akan remind bahwa sekarang DCI sudah aktif di Twitter atau di X. Buat lo yang belum follow, silahkan bisa follow di @toshicryptoindo, di mana kita akan membahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kripto. Bentuknya bisa analisa, news maupun juga memes. Selanjutnya kita geser ke economic calendar. Untuk hari ini kita bisa lihat ya. Ini tuh hari apa ya? Ini udah hari Senin lagi ya. Nggak kerasa udah hari Senin lagi. Kita geser ke GMT plus 7 dulu. Ini hari Senin tanggal 25 Maret. Dari US akan keluar new home sales. Ini jam 9 malam. Dan setelah itu udah cuma satu aja. Hari ini hanya ada new home sales jam 9 malam. Harapannya adalah supaya dia itu lebih rendah ya, lebih rendah dari ekspektasi, karena a lower than expected reading should be taken as negative or bearish for the USD, dan kita ingin USD melemah ya. Jadi harapannya lebih rendah daripada 675.000. Next untuk besok ya. Untuk besok itu dari US coba kita intip dulu tanggal 26 Maret. Akan keluar ada durable goods orders dan ada juga CB consumer confidence. That's it, ada dua ya. Oke, jadi kurang lebih seperti itu untuk news dari US. Selanjutnya kita akan geser ke, bukan news tapi data penting dari US. Selanjutnya kita akan geser ke news. Nah, news ini juga datang kebetulan dari US juga, di mana ETF BlackRock sebentar lagi akan memflip GBTC ya, dalam holdingnya kurang lebih dalam 3 minggu lagi kemungkinan ya. Kenapa? Ya lu lihat sendiri deh ya, BlackRock atau IBIT ya. IBIT itu adalah ETF spot dari BlackRock. Itu secara volume luar biasa besar dan holdingnya pun nggak main-main ya. Kita bisa lihat sendiri di sini. Perbandingannya ada GBTC, ada IBIT dan seterusnya. IBIT ini melesat dengan super cepat jujurnya ya. Ya lagi-lagi karena memang BlackRock ini seperti yang kita tahu sekarang jadi very bullish on crypto ya. Bukan crypto lebih tepatnya very bullish on Bitcoin. Nah, sekarang pertanyaannya apakah BlackRock akan bisa juga mempersuade SEC untuk mengapprove ETF Ethereum. Lebih sulit seperti yang gue bilang dari sebelumnya, tetapi bukannya tidak mungkin, karena seperti yang kita tahu ya, gue sudah pernah bahas approval SEC terhadap ETF BlackRock itu nembus dari 95% seingat gua ya, which is that's very very high. Nah, jadi maybe ya kalau sampai itu terjadi lagi, ETF kita akan ETF Ethereum juga akan booming juga kemungkinan besar ya. Next kita geser ke analisa di Twitter. Bitcoin halving dengan altcoin season. Apa korelasinya ya? Nah, jadi kalau kita lihat di sini korelasinya jelas apa? Setelah halving, altcoins itu cenderung akan ngepump. Dan kalau kita lihat ya secara Bitcoin dominance-nya di masa-masa itu, altcoins akan cenderung ya, nggak semua, kita nggak bisa bilang semua altcoins karena ada juga alts yang jebol dan seterusnya, tetapi in general kalau kita ambil rata-ratanya, altcoins cenderung akan outperform BTC setelah halving gitu ya.
Nah, jadi ya makanya kalau gue pribadi udah mulai melakukan akumulasi alts ya, dari mana? Dari TP Bitcoin maupun juga dari ya memang dana investasi yang gue sudah alokasikan per setiap bulannya gitu. Jadi buat lo yang masih belum ya mungkin boleh pertimbangkan ya, tapi buat lo yang mungkin cenderung konservatif ya sudah, keep di BTC aja ya. Karena lagi-lagi kita harus tahu persis kita tuh apa tipenya. Kita tipe investor yang konservatif, intermediate, atau jangan-jangan ya memang agresif gitu ya. Next kita geser ke TA. Untuk Bitcoin kita bisa di sini dia masih ke reject oleh EMA 20. Di sini minimal dia nggak membuat suatu lower low lagi. Di tanggal 22 dan 23 kemarin dia malah berhasil malah berhasil lagi reclaim 20, sorry bukan 20 tapi 65.463. Nah, jadi sudah terbentuk suatu higher low. Pertanyaannya apakah akan terbentuk juga higher high? We'll see ya. Jadi untuk sekarang PR-nya simple dulu aja deh ya. PR-nya adalah bertahan di atas dari 65.463. Oke, itu kurang lebih PR untuk Bitcoin. Selanjutnya kita akan geser ke ini ya, indeks dolar. Indeks dolar overall tidak ya dibilang bagus enggak ya, karena dia berhasil reclaim kemarin kan. Nah, sekarang sih ini kan baru buka lagi. Harapannya adalah dia minimal mayoritas di sini dan jebol lagi ke bawah ya. Karena lagi-lagi indeks dolar saat dia menguat ini cenderung akan membuat risk on aset seperti kripto sulit untuk naik ya, bukan jadi tidak bisa tapi lebih sulit untuk naik. Jadi sekali lagi yang kita perlukan adalah kondisi indeks dolar yang cenderung bearish ya, membuat lower low, lower high. Oke, itu kurang lebih untuk Bitcoin ya. Jadi overall sih bukan Bitcoin tapi indeks dolar. Overall masih lumayan terkendali ya. Momentum bearish Bitcoin sepertinya mulai berkurang. Tinggal kita lihat apakah dia bisa melanjutkan membuat higher high atau tidak ya. Sekali lagi gue ingatkan untuk sekarang kita udah masuk ke dalam bull market ya. Semakin banyak scam, semakin banyak pricing dan seterusnya. Kalau ada yang mengatasnamakan TCI ya, bilang untuk minta dana lah untuk trading ya, titip trading atau grup VIP, gue pastikan itu bukan dari kita. Grup kita hanya ada satu saja di Telegram yang ada di link description di bawah. Selain dari itu, hati-hati antara scam atau ya scam kemungkinan besar sih ya. Jadi ekstra hati-hati, semakin kita masuk ke dalam bull market semakin banyak scammers ya. Nah, sebelum kita masuk ke buy limitnya, seperti biasa gue akan disclaimer dulu bahwa semua konten dari TCI bukanlah financial advice. Ini semua bentuknya adalah edukasi. Lalu bagaimana cara untuk mendukung TCI? Ada banyak caranya. Lu bisa like our video, bisa share our video, atau juga bisa menggunakan link referral kita di bawah. Dan sekarang kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai, klik di link referral kita di bawah. Dan langsung kita mulai dengan Bitcoin. Untuk Bitcoin kita bisa lihat buy limit kedua kembali aktif lagi ya.
Jadi buy limit kedua di 65.463, buy limit ketiga di angka 62.517. Itu untuk posisi apa? Posisi spot di Bitcoin ya, posisi spot Bitcoin. Nah, untuk posisi futuresnya dia reclaim retest 1 sudah terjadi di EMA 20 atau di struktur 67.600. Apabila pada hari ini terjadi retest kedua, kita bisa buka posisi short. Karena ini sudah terjadi retest pertama kemarin, jadi kita bisa langsung limit aja sebenarnya sih ya. Jadi nggak usah ditungguin. Limit, retest kedua otomatis kita buka posisi shortnya. Nah, target TP-nya di angka 65.463. Untuk posisi longnya tinggal kita balik saja logikanya. Retest 1, retest 2 di angka 65.463. Kita bisa buka posisi long dengan target TP di 67.610 ya. Itu kurang lebih setup untuk di Bitcoin. Secara struktur kemarin jujurnya mulai bearish ya, karena lower low, lower high, lower low, lower high. Nah, tetapi kemarin tanggal 22 dan 23 ini membuat suatu harapan baru karena dia tidak lanjut membuat lower low. Dia mulai membuat suatu higher low. Ini adalah kemungkinan Bitcoin bisa mengubah short term trend ya. Nah, untuk bisa memberikan indikasi yang memang benar-benar mulai bullish lagi, PR-nya adalah membuat higher high dan daily close di atas dari tanggal 20 dan 21 Maret kemarin ya. Itu kurang lebih untuk Bitcoin. Next kita geser ke Ethereum. Untuk Ethereum ya, karena Bitcoinnya buat suatu higher low ya, dia juga ikutan ya. Jadi lagi-lagi kita nggak bisa pungkiri altcoins itu cenderung akan mengikuti ya, nggak persis tapi cenderung akan mengikuti tren dari Bitcoin. Pertanyaannya apakah dia underperform atau outperform BTC gitu. Itu yang kita harus pikirin. Nggak usah mikirin kenapa ya dia harus korelasi. Nggak usah lah pusing mikirinnya ya. Lebih baik mikirin gimana kita bisa profit paling efektif gitu ya. Oke. Untuk Ethereum buy limit ke berapa nih berarti? Buy limit pertama kembali aktif ya. Pertama di angka 3.386. Buy limit kedua di EMA 50 dan buy limit ketiga di angka 3.014 USD. Untuk posisi futuresnya sayangnya posisi shortnya kena cut loss. Retest 1, retest 2 kena cut loss. Yang sekarang setup terdekat adalah long. Apabila terjadi retest 1, retest 2 di angka 3.396, kita bisa buka posisi long dengan target TP yang cenderung agresif di angka 3.639. Kalau mau lebih konservatif, ada struktur yang terbentuk di sini ya di angka 3.521. Itu adalah target TP posisi long yang cenderung lebih konservatif ya. Jadi kurang lebih seperti itu setup untuk di Ethereum. Overall ya mirip-mirip kayak BTC lah ya. PR-nya adalah membuat suatu higher high, daily close di atas dari 3.521. Jadi kurang lebih seperti itu. Jangan lupa ya bahwa nanti akan ada DCWT sesi kedua di mana di situ kita akan membahas lebih ke altcoins. Buat lu yang pengen pair favorit lu dibahas di DCWT sesi kedua, boleh komen di bawah. Apabila cukup banyak demand-nya, kita akan bahas di DCWT sesi kedua ya. Oke, seperti biasa aku ingatkan 3 golden rule, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, dan berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara dua arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.